Salam jumpa pemirsa Dharma TV yang berbahagia. Senang sekali saya, Atas Silani Kantinandi, dapat kembali menjumpai Anda dalam program acara Manage Your Mind. Manage Your Mind pada kesempatan kali ini akan membahas satu topik yang menarik berkenaan dengan arti doa dan sembahyang. Dan untuk itu telah hadir narasumber kita pada kesempatan kali ini, beliau adalah Bante Jaya Ratano. Namo Buddhaya Bante. Bagaimana kabarnya pagi ini Bante? Dingin. Seperti biasa Bante. Ya, dan tentu saja tidak hanya dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini, namun juga telah hadir para samanera dan atasilani yang nantinya juga turut berpartisipasi. Namo Buddhaya Samanera, Namo Buddhaya atasilani. Ya, dan untuk selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan dan uraian dari Bante Jaya Ratano mengenai arti dari doa dan sembahyang. Baik Bante, silahkan diterangkan mengenai arti dari doa dan sembahyang, silahkan. Terima kasih kepada Atas Silani. Salam jumpa juga kepada pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bertemu kembali membahas Dhamma yang tentu nanti bisa kita ambil sesuatu yang bermanfaat, yang bisa berguna dalam keseharian kita. Doa atau sembahyang secara umum dalam kehidupan manusia memang tidak bisa terlepaskan. Karena aktivitas manusia terutama secara khusus yaitu beragama tidak akan lepas dari doa atau sembahyang. Nah, namun kita juga perlu memahami arti secara khusus dari doa dan sembahyang tersebut. Doa sering diartikan sebagai suatu pengharapan, suatu permohonan atau suatu permintaan yang ditujukan kepada sesuatu. Sedangkan sembahyang dikhususkan pada suatu perilaku atau sikap yang berkaitan dengan ritual. Nah, seperti contohnya misalkan kalau kita punya orang tua di rumah, kemudian suatu ketika kita memohon, meminta, misalkan minta dibelikan makanan, minta dibelikan pakaian, minta dibelikan sepatu, itu bisa diartikan atau bisa disamakan dengan doa. Karena kita memohon atau meminta kepada orang tua kita, kepada pihak yang bisa mengabulkan permintaan kita. Nah, sedangkan kalau sembahyang adalah lebih mengarah kepada perilaku khususnya dari pikiran, ucapan, dan jasmani kita yang berkaitan dengan ritual ataupun suatu upacara yang juga nanti berhubungan dengan suatu bentuk tradisi. Nah, karena kita tidak lepas dalam keseharian itu dari doa atau sembahyang, diharapkan doa atau permohonan permintaan kita pada suatu pihak itu yang baik, yang positif. Karena bisa saja orang memohon atau meminta sesuatu yang tidak baik, misalkan meminta menghukum si A atau menjahati si A, mengganggu si B dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan sembahyang ataupun ritual itu ya diharapkan dari pemahaman atau pengertian sembahyang itu membuat perilaku-perilaku kita menjadi semakin baik. Nah, itu secara sekilas pemahaman tentang doa dan sembahyang. Jadi kalau doa lebih identik ke meminta ya Bante, iya. Tapi kalau sembahyang itu dari perilaku ritual semacam itu. Mengarah pada ritual. Ya. Lalu seberapa pentingkah antara doa dan sembahyang, atau lebih penting mana begitu Bante? Kalau kalau mau dicari mana yang penting ya sesungguhnya dua-duanya penting. Asal kita bisa mengerti dan melaksanakan dengan baik. Karena doa yang bisa dipahami dengan baik itu akan menjadi motivasi kita untuk mewujudkan harapan, permintaan, permohonan kita. Nah, kemudian itu bisa diaplikasikan dengan sembahyang atau ritual atau upacara yang baik dan benar. Jadi doa itu sebagai dasarnya, kemudian sebagai perwujudan dari pengharapan, keinginan, permohonan dari doa tersebut, nah bisa nanti diselaraskan, bisa disempurnakan dengan sembahyang, ritual ataupun upacara. Jadi dua-duanya mempunyai peranan yang penting, saling mendukung, saling membantu dalam upaya mewujudkan cita-cita yang berkaitan dengan doa atau sembahyang tersebut. Iya, begini Bante. Sesungguhnya apakah seseorang itu wajib melaksanakan suatu ritual yang disebut dengan sembahyang itu
dan juga disertai dengan doa. Begitu kan? Ya, pertanyaannya sangat bagus. Kalau ditanyakan wajib atau tidak, sesungguhnya tergantung. Yang ini memang harus didasari dengan pengertian yang benar. Karena apa? Kalau tidak didasari dengan pengertian yang benar, kalau dia menjadi suatu ikatan atau suatu kewajiban, dia harus sembahyang atau harus berdoa tanpa pengertian yang benar, itu akan membelenggu dia. Nah, dengan membelenggu itu nanti akan membuat dia hanya terpaku pada doa atau sembahyang, tetapi tidak ada pelaksanaan lebih lanjut. Nah, diharapkan doa atau sembahyang itu sebagai media untuk mengingat kembali pesan-pesan, ajaran-ajaran, nasihat dan sebagainya. Nah, nanti pesan, ajaran, nasihat dan sebagainya itu bisa dia terapkan dalam keseharian dia. Jadi bukan hanya berhenti pada doa dan sembahyang. Contoh misal gini, kita mau ujian nih, misalkan kita belajar, kita mau ujian, kita doa terus, kita sembahyang terus, nggak belajar, kayaknya nggak lulus ujian tuh. Nah, jadi doa atau sembahyang itu sebagai motivasi, sebagai pengingat bahwa sebagai pendorong kita untuk semangat untuk rajin. Nah, hal lainnya harus dimunculkan juga dengan rajin membaca, dengan rajin mencari pengetahuan, dengan rajin mengingat dan sebagainya. Nah, itu nanti akan menjadi perpaduan yang harmonis antara doa dan sembahyang, kemudian usaha yang lainnya yang dilakukan. Jadi apakah bisa disimpulkan bahwa doa dan sembahyang ini sebagai awal dari kita melakukan suatu usaha, begitu Bante? Iya, betul. Karena terkadang bagi kita yang belum seimbang, bagi kita yang belum kokoh, kita butuh dorongan, kita butuh motivasi. Nah, dari sekian banyak motivasi diantaranya doa dan sembahyang itu. Namun kembali lagi harus dipahami doa dan sembahyang dengan cara yang benar. Karena kalau cara yang kurang benar ya tentu nanti akan membuat pola pikirnya, ucapan, pikiran dan jasmaninya juga akan kurang baik juga. Karena itu nanti berkaitan juga dengan keyakinan, berkaitan dengan kepercayaan atau mungkin suatu agama dan sebagainya. Mengenai manfaatnya Bante ya. Sebenarnya kita sudah sedikit banyak telah membahas mengenai manfaat kita melakukan satu doa dan sembahyang, yaitu salah satunya untuk motivasi awal bagi kita. Lalu untuk selanjutnya bagi kita yang sudah kokoh, apakah kita masih bisa mendapatkan manfaat dari tindakan kita melakukan doa dan melakukan sembahyang, begitu Bante? Kalau bagi yang sudah mumpuni, sudah ahli, sudah piawai, bahkan sudah sangat bijaksana, sesungguhnya secara khusus, secara Buddhis, secara Dhamma, tidak terlalu lagi. Karena apa? Karena arti dari doa dan sembahyangnya itu sudah menjadi perilaku dia, sudah menjadi perbuatan dia dalam keseharian, gitu. Jadi otomatis kalau orang itu sudah bijaksana, bahkan tataran pemahaman batinnya itu, perkembangan batin sudah sangat luar biasa, pengertian doa dan sembahyang dalam pengertian umum itu sudah menjadi kebiasaan dia, sudah menjadi perbuatan dia, sudah menjadi perilaku orang tersebut. Sehingga otomatis antara niat doa dan sembahyangnya itu sudah tercermin dari perbuatan perilakunya yang luhur dan bijaksana itu. Jadi kalau kita lebih bedakan, kalau orang itu sudah bijaksana, kalau orang itu perkembangan batinnya sudah luar biasa, dia tidak terikat lagi dengan doa atau sembahyang. Karena perbuatannya dari pikiran, ucapan dan jasmaninya itu sudah menjadi doa atau sembahyang dalam kesehariannya dia. Iya. Mengenai doa ya Bante, apakah setiap kan ada yang bilang bahwa apa yang dikatakan itu merupakan doa bagi yang disampaikan ini Bante ya. Jadi maksudnya apakah misalnya kita berbicara sesuatu yang tidak positif begitu bisa menyebabkan dan mengkondisikan orang lain menjadi tidak positif. Apakah itu juga semacam doa begitu Bante? Bisa seperti itu. Makanya kembali seperti tadi bahwa kita berdoa adalah sesuatu yang positif. Karena itu nanti kembali pada kekuatan pikiran juga niatnya itu. Jadi ketika kita punya niat yang tidak baik, kita punya niat yang buruk, bisa saja niat itu bisa benar-benar terrealisasi. Salah satunya dari faktor niat doa yang diucapkan atau yang diinginkan itu. Nah, makanya kita harus berpikir, ya nanti juga memengaruhi cara berdoa, itu harus yang positif, harus yang baik, harus yang benar. Karena kalau nanti itu tidak benar, ada saja kemungkinan tidak terjadi. Nah, lalu bagaimana kalau saya sudah berpikir yang positif, kalau saya sudah berpikir yang baik, berpikir yang benar, berdoa yang benar, kok tidak terwujud? Jangan merasa menyesal. Karena apa? Karena banyak faktor lainnya yang harus dimunculkan. Tapi apa? Kita sudah berpikir benar. Tapi kalau sebaliknya, saya sudah berpikir jahat, saya sudah berpikir negatif, tetapi tidak terjadi, kan tidak terlalu fatal. Tapi apa? Dia sudah berpikir buruk. Nah, pilih mana? Kita berpikir baik atau berpikir buruk?
Karena itu kita berpikir baik, walaupun berpikir baik itu belum terrealisasi. Sebaliknya kalau kita berpikir buruk tapi tidak terrealisasi, tetap kita sudah berpikir buruk. Secara dhamma itu sudah suatu perbuatan yang negatif secara pikiran. Ya. Mengenai doa dan sembahyang lagi Bante, sebenarnya ya Bante ya, masyarakat pada umumnya tidak mudah untuk terlepas dari yang namanya doa dan ritual ya. Jadi sebenarnya kepada siapa sih Bante kita harusnya melakukan suatu doa? Kepada siapa kita harus melakukan ritual, sembahyang, semacam itu Bante? Saya mencoba menjawab secara Buddhis saja ya, jadi lebih pengkhususan. Kalau ditanyakan hal yang demikian, ya secara Buddhis menjawab bahwa kalau kita berdoa atau kita sembahyang untuk diri kita sendiri. Kenapa? Kembali untuk motivasi supaya pikiran, ucapan, dan jasmani kita menjadi baik. Karena apa? Karena kita belum seimbang, karena kita belum stabil, kadang kita punya niat yang buruk. Kita punya ucapan yang kasar, kita punya perilaku jasmani yang jelek. Nah diharapkan dari kita mengingat doa, kemudian kita melakukan sembahyang yang baik, nah diharapkan nanti pola pikir kita yang tadi penuh kebencian, jadi penuh cinta kasih. Ucapan kita yang tadi suka maki-maki, suka marah-marah, berucap kata yang kotor, yang kasar dan sebagainya, nah kemudian bisa menjadi lembut, bisa menjadi berkata-kata yang sopan. Jasmani kita yang tadinya suka melanggar sila, suka membunuh, suka mencuri, melakukan perbuatan asusila, berbohong, mabuk dan sebagainya itu, nah dengan doa dan sembahyang yang benar, akhirnya mengurangi perilaku-perilaku negatif tersebut. Jadi sesungguhnya kalau secara Buddhis, kita berdoa atau sembahyang itu untuk diri kita sendiri. Untuk mengubah perilaku kita yang tadi kurang baik menjadi lebih baik. Kalau sudah baik, menjadi semakin baik. Karena apa? Kita belum stabil, kita belum seimbang. Ada kalanya kita nanti punya kondisi mental yang tidak baik, yang tidak nyaman, sehingga membuat pikiran, ucapan, dan jasmani kita juga tidak baik. Nah dengan doa itu, kita diingatkan kembali, kita harus bisa mengubah terus perilaku kita menjadi semakin baik. Begitu Bante ya. Ya, kalau begitu kita break dulu Bante ya untuk melanjutkannya. Ya pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena pembicaraan kita mengenai doa dan sembahyang ini semakin memanas ya. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan masih dengan tema yang sama berkenaan dengan arti doa dan sembahyang. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk segmen tanya jawab. Oleh karena itu saya berikan kesempatan kepada Samanera untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bante. Silakan Samanera. Selamat pagi Bante, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya Samanera Eko. Saya akan bertanya terkait doa dan sembahyang. Banyak orang berkeyakinan bahwa dengan melakukan doa dan sembahyang mereka dapat terhapus dosanya, bebas dari penderitaan dan akan terselamatkan. Akan tetapi mereka mengesampingkan praktek dari apa yang disampaikan isi dari doa itu sendiri. Nah, menurut Bante, apakah cita-cita mereka itu akan istilahnya kesampaian gitu Bante? Ya, terima kasih. Terima kasih Samanera, pertanyaannya menarik sekali. Seperti yang sudah sedikit disinggung di awal bahwa pemahaman dari doa adalah sebagai suatu landasan, suatu dasar, suatu pendorong yang mana kita harus bisa mengerti, memahami makna dari doa itu. Karena banyak sekali doa ya, banyak sekali doa, kemudian nanti berkaitan dengan isinya, dengan tulisannya, dengan artinya itu. Nah, diharapkan karena kita ingin mewujudkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bahagia, sesuatu yang sukses dan sebagainya. Nah, doa itu menjadi sebagai suatu pesan atau ajaran. Pesan satu ajaran yang mana setelah kita berdoa, bersembahyang dan lain sebagainya, kita coba terapkan arti-arti dari doa tersebut, makna-makna dari doa tersebut, sehingga nanti cita-cita, kesuksesan, kebahagiaan, hal-hal yang positif dan sebagainya itu bisa terwujud dari aplikasi doa dan sembahyang yang kita lakukan seperti itu. Nah, kalau dengan kita hanya berdoa, kemudian perbuatan buruk kita terhapus, kemudian sifat-sifat jelek kita bisa terhapus, ya siapa yang tidak mau seperti itu. Namun tidak seperti itu sesungguhnya. Karena kembali lagi bahwa kalau hanya kita bersandarkan diri hanya pada berdoa, misalkan besok saya mau makan nih, besok saya mau makan sesuatu. Kemudian kita cuma berdoa saja,
besok saya mau makan ini, pasti enak sekali, wah pokoknya rasanya lezat sekali, pokoknya sangat menggiurkan, besok saya makan itu dan sebagainya. Kemungkinan besar tidak dapat. Kemungkinan besar ngilernya tambah besar. Karena cuma hanya ingin. Tapi apa? Harus ada usaha. Bagaimana caranya? Oh, kalau makanan seperti itu layaknya dimasak seperti ini. Nah, dikumpulkanlah bahan, diadakanlah alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian dilakukan langkah untuk mengolah makanan, dimasak dan seterusnya sampai makanan itu tersedia, baru bisa dinikmati. Atau dengan cara membeli, atau dengan cara menukar dan lain sebagainya. Yang penting ada usaha, ada perjuangan untuk mewujudkan dari doa atau sembahyang yang diawali dari keinginan tersebut. Jadi kembali lagi bahwa doa atau sembahyang itu sebagai motivasi, karena di dalamnya itu adalah ada ajaran-ajaran, ada pesan, ada nasihat, ada petunjuk yang kalau itu diterapkan sedikit demi sedikit atau secara sekaligus akan memberikan manfaat. Dan manfaatnya itu tentu semakin kuat, semakin besar, semakin maksimal usaha yang dilakukan, manfaatnya pun akan semakin besar. Jadi kembali kepada diri kita sendiri, kembali kepada pelaku yang melakukan tersebut. Seperti itu, Samanera. Ya. Bagaimana, Samanera? Mungkin ingin bertanya kembali? Bisa diambil kesimpulan bahwa keduanya harus berjalan seiringan, tidak boleh satu-satu ya Bante? Iya. Ya, terima kasih Bante. Iya. Untuk selanjutnya kepada Samanera yang lain yang ingin bertanya, silakan. Dalam agama Buddha ada istilah parita, pembacaan parita. Apakah ini termasuk doa Bante? Ya, wah terima kasih Samanera, Parit. pertanyaan ini bagus sekali. Bukan hanya di masyarakat Buddhis, tapi di masyarakat umum pun sudah banyak mengenal bahwa bagian dari ritual dalam ajaran Sang Buddha adalah parita. Sesungguhnya makna dari parita adalah perlindungan. Jadi arti dari parita itu, karena itu dari bahasa Pali, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah perlindungan. Nah, apa maksud dari perlindungan? Nah, kembali yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa wacana-wacana Pali, Tipitaka, kitab suci agama Buddha itu semuanya berisi pesan, ajaran, petunjuk, nasihat, arahan kepada para siswa-siswi Sang Buddha atau kepada semua makhluk yang mau belajar, yang mau mengetahui kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, kemudian setelah orang itu bisa memahami arti dari wacana-wacana Pali itu, atau secara umum disebut sebagai parita, kemudian dia pelan-pelan melaksanakannya, dia mengaplikasikannya, dia menerapkannya, dia mempraktikannya. Nah, disitulah nanti akan muncul suatu perlindungan. Perlindungan dari mana? Perlindungan buah dari perilaku baik yang dia lakukan. Misalkan, ada yang terkenal Karaniya Metta Sutta, ya, khotbah tentang cinta kasih. Nah, khotbah tentang cinta kasih. Nah, di situ secara ringkas dipesankan, dianjurkan, diingatkan, diarahkan bahwa kita harus mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa terkecuali, yang terlihat atau tidak terlihat. Nah, misalkan ada seseorang yang takut sama demit, padahal dia sendiri belum pernah lihat demit. Sekarang kita heran, belum pernah lihat demit tapi takut sama demit. Nah, ini gara-gara film juga. Nah, dalam ajaran Sang Buddha dianjurkan bahwa dia memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Nah, contoh seperti tadi, dia takut dengan demit. Nah, ketika dia merasa takut dengan demit, misalkan di rumah sendirian, di kamar sendirian, mati lampu lagi, nah, kemudian dia ingat, oh, Karaniya Metta Sutta, khotbah tentang cinta kasih, saya harus memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk, apalagi saya sedang ketakutan. Semoga saya berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari kegelisahan, bebas dari keserakan dan lain sebagainya. Kemudian sampai dia memancarkan, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, ketika si demit itu merasakan getaran cinta kasih, merasakan pancaran cinta kasih, aura cinta kasih, ya, bukan aura kasih ya. Iya benar. Nah, ketika si makhluk tersebut merasakan getaran cinta kasih, getaran meta tersebut, nah, makhluk itu menjadi respect, makhluk itu menjadi hormat, makhluk itu menjadi luluh. Luluh dalam arti kalau dia sedang, ya tidak mood atau tidak nyaman gitu. Nah, dengan pancaran cinta kasih seperti itu, makhluk tersebut yang tadinya mungkin punya niat mengganggu dalam tanda kutip, akhirnya tidak menjadi pengganggu, malah menjadi penolong, malah menjadi penjaga. Nah, itulah yang disebut parita, menjadi perlindungan. Jadi perlindungan dari mana? Dari praktek yang kita lakukan, isi pesan dari parita-parita atau wacana-wacana Pali dalam ajaran Sang Buddha. Seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa parita menjadi perlindungan kalau kita praktekkan. Kalau tidak dipraktekkan, ya tidak menjadi perlindungan. Seperti itu. Makanya wacana-wacana Pali itu sebagai pelestari ajaran Sang Buddha,
artinya itu kita pahami, setelah kita pahami coba kita praktekkan dalam keseharian sehingga arti dari parita itu perlindungan benar-benar menjadi perlindungan, buah dari perilaku yang kita lakukan, buah dari praktek yang kita kembangkan. Seperti itu, Samanera. Bagaimana, Samanera? Mungkin ingin lagi bertanya. Ya, di masyarakat juga sering ditemukan misalnya orang sakit itu dibacakan parita. Padahal kan si yang dibacakan itu kan tidak praktek langsung gitu. Tapi ada kasus bisa sembuh itu. Bagaimana itu prosesnya, Bante? Iya, ada orang sakit Dibacain dibacakan parita, atau sembuh. minta air parita, terus ada sembuh. Sesungguhnya tidak semuanya sembuh. Kalau orang dibacakan doa, dibacakan parita sembuh, rumah sakit tutup nanti. Iya, Nah, Bante. kasihan. Bahkan ada yang sempat habis dibacakan parita langsung meninggal, Bante. Oh, itu Iya, lain itu lagi. bahaya. Iya, jadi silakan diterangkan. Kembali ke Bante. pertanyaan bahwa kalau ketika ada orang dibacakan parita atau secara umum dikatakan dibacakan doa, kemudian ada yang sembuh. Ya tentu itu suatu keinginan yang manusiawi ya, yang lumrah. Nah, apa yang terjadi? Nah, secara dhamma bahwa itu adalah kekuatan pikiran. Karena tadi ditanyakan oleh Samanera, dia itu tidak melaksanakan. Dia belum melaksanakan karena dia orang sakit. Dia belum punya kondisi atau sulit untuk melaksanakan dari parita yang dibacakan itu. Nah, lalu kenapa dia sembuh? Banyak faktor. Yang paling utama adalah faktor dari pikiran. Nah, ketika dia dibacakan doa atau dibacakan parita atau diuncarkan kalimat-kalimat yang positif, nah, dia kemudian dengan pikiran yang tenang, dia merenungkan, dia juga memancarkan cinta kasih. Nah, pikiran positif itulah yang membuat kama baik dia terkondisi untuk berbuah. Nah, jadi ada konektivitas. Si yang bacakan doa atau parita itu punya kebajikan, dia lakukan dengan tulus, keyakinan yang luar biasa, kemudian getaran pikirannya juga luar biasa. Nah, yang si pasien orang sakit ini juga dengan keyakinan yang luar biasa, dengan pikiran yang positif penuh cinta kasih, kemudian kebajikan dia siap berbuah. Jadi bahasa mudahnya itu kebajikan yang dilakukan pada saat itu adalah sebagai karbit untuk mematangkan karma baik dia, salah satunya dengan buah kesembuhan. Karena seperti tadi yang Atas Silani juga sampaikan bahwa tidak semua orang dibacakan doa atau dibacakan parita itu sembuh, malah berangkat, malah lewat. Nah, itu kondisi lain seperti itu. Kondisi lain seperti itu. Jadi semua itu kembali kepada kamanya masing-masing, sehingga memang bukan hanya doa saja, bukan hanya parita saja. Tetapi kalau itu terjadi, memang itu suatu yang secara ilmiah di luar pengetahuan. Namun memang itu terjadi di masyarakat. Jadi bagaimana caranya? Tetap, walaupun itu peluangnya kecil, kalau memang mampu diadakan pembacaan wacana Pali secara Buddhis atau dilakukan doa, lakukan. Karena apa yang terjadi pada saat itu adalah pengkondisian pikiran yang baik. Pengkondisian pikiran yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan pikiran yang positif. Nah, selanjutnya ya tentu jangan lupa obatnya diminum. Oh, iya. Nah, diminum obatnya ya nggak sembuh-sembuh juga. Jadi banyak faktor. Nah, kalau seketika itu memang sembuh, yaitu di masyarakat disebut sebagai suatu keajaiban, suatu hal yang memang sangat luar biasa, miracle, dan itu memang kerap kali terjadi. Namun kalau si pasiennya itu tidak memiliki karma baik yang siap berbuah, akan sulit. Jadi harus ada konektivitas. Yang membacakan doa melakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan kebajikan si pendoa itu juga yang luar biasa. Kemudian yang didoakan atau pasien tersebut, dia punya kebajikan yang siap berbuah. Jadi seperti karbit yang mematangkan karma baik, seperti itu. Iya, Bante. Jadi begitu Samanera, bagaimana? Ya, terima Sudah kasih, cukup Bante. jelas? Ya, kita lanjutkan nanti lagi, Bante. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut, kami akan segera kembali tetap di Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih dengan Bante Jaya Ratano sebagai narasumber kita dengan tema arti doa dan sembahyang. Pada kesempatan kali ini juga saya akan langsung saja memberikan kesempatan kepada Atas Silani untuk menanyakan dan menyampaikan pertanyaannya kepada Bante. Silahkan Atas Silani. Ya, Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya Atas Silani. Saya ingin menanyakan kalau tidak salah dengar tadi
doa dan sembahyang itu ditujukan untuk diri kita sendiri. Tapi dari pertanyaan Samira tadi sepertinya membacakan parita untuk orang lain, seperti dalam arti lain mendoakan orang lain seperti itu. Lalu sebenarnya bagaimana sinkronisasi antara doa untuk diri sendiri dan mendoakan untuk orang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam agama Buddha kita tidak mengenal istilahnya sembahyang harus hari Minggu, harus hari apa, tidak ada ketentuan seperti di agama lain. Kemudian waktu yang tepat untuk sembahyang dan doa itu kapan, Bante? Ya, terima kasih dua pertanyaan yang sangat mendalam, mengulang kembali ya, menganalisis kembalinya. Kalau tadi di awal kita sudah membicarakan tentang bahwa doa itu sesungguhnya adalah untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian juga tadi ada pertanyaan bahwa kita berdoa untuk orang lain. Nah, apa maksudnya? Apa sebenarnya yang dimaksud dari untuk diri sendiri dan untuk orang lain? Nah, secara khususnya, secara arti yang sesungguhnya memang adalah untuk diri kita sendiri. Nah, orang lain sebagai pengingat. Seperti contoh orang sakit. Terkadang kalau orang sakit kan moodnya itu tidak nyaman ya. Makan tidak enak tapi juga tetap nambah. Kemudian juga jasmaninya tidak nyaman. Kemudian perasaannya juga ya tidak stabil. Pokoknya tidak enak lah sebagian umumnya itu. Nah, dia butuh seseorang untuk mengingatkan kembali. Dia butuh seseorang atau pihak luar eksternal yang mana bisa untuk meneguhkan keyakinannya, meneguhkan semangatnya, motivasinya dan sebagainya itu dengan sarana misalkan doa seperti itu. Jadi bahwa dia itu ketika lagi tidak stabil, dia diingatkan untuk ini pesan-pesan makna ajaran, ayo semangat, ayo bangkit, ayo teguhkan pikiran, ayo lakukan kebajikan dan sebagainya, pesan-pesan dari doa tersebut. Nah, sehingga membuat dia semangat kembali, termotivasi kembali, dan proses kesembuhannya menjadi lebih cepat. Berbeda kalau orang itu sudah stabil, sudah seimbang, sudah kokoh, dia tidak terlalu butuh lagi. Sehingga dia akan memulihkan dirinya dengan sendirinya. Nah, ini berbeda memang tiap kemampuan seseorang. Jadi kalau orang itu sudah stabil, sudah kokoh, seperti yang juga sudah kita bahas bahwa tidak terlalu butuh doa lagi. Tetapi ketika ada yang mendoakan, dia tetap menerima karena dia mengkondisikan orang itu untuk juga berbuat baik. Jadi si pendoa pun atau orang yang mendoakan itu juga bisa berbuat baik seperti itu. Berbuat baik bersama ya, Bante ya? Ya, berbuat baik bersama-sama. Jadi tetap kembali kepada diri kita sendiri. Karena secara hukum karma, siapa yang menanam dia akan memetik. Siapa yang menabur dia akan menuai. Sebab dan akibat seperti itu. Jadi terkadang dalam suatu ketika kita butuh pengingat dari luar. Entah itu misalkan melalui doa, entah itu melalui sembahyang, entah itu melalui ritual dan lain sebagainya, yang mana tujuannya untuk semakin meningkatkan kebajikan-kebajikan yang terkadang kita lupa, terkadang kita lalai, seperti itu. Ya. Berkaitan dengan pertanyaan kedua, memang benar bahwa dari ajaran Sang Buddha itu tidak ada ikatan secara khusus, sembahyang harus hari Minggu, sembahyang harus hari apa-apa dan sebagainya, bulan apa, tahun apa dan sebagainya, tidak ada. Nah, namun terkadang untuk zaman sekarang ini kita butuh kesepakatan. Jadi karena kita ada perjanjian, nah kita memutuskan satu hari apa, misalkan umumnya hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena libur. Tapi bisakah di luar hari Minggu? Bisa saja, yang penting sepakat. Yang penting semuanya bisa berkumpul, ada waktu mengadakan kegiatan bersama, mengulang kembali ajaran, kemudian nanti bisa diaplikasikan dalam keseharian. Mengapa kita mengulang kembali? Karena penyakit manusia itu umumnya lupa, apalagi sama utang, pengennya sih dilupain. Nah, sehingga diingatkan kembali melalui ritual, melalui sembahyang atau melalui doa itu supaya nanti termotivasi kembali untuk terus berada di jalur yang benar. Zaman sekarang kan kesempatan selalu ada, kesempitan juga banyak, sehingga peluang-peluang untuk melakukan kejahatan itu kerap kali muncul. Nah, dengan dia diingatkan kembali dengan sembahyang, dengan doa dan sebagainya, nah perilaku-perilaku negatif itu bisa dia cegah, bisa dia hindari, seperti itu. Nah, lalu kapan? Waktu doa yang paling bagus. Waktu doa yang paling bagus adalah ketika pikiran lagi bahagia. Kalau pikiran lagi mumet, lagi suntuk, nanti doanya juga kacau. Nah, lebih baik kalau karena kita belum seimbang, ketika kita lagi senang, ketika kita lagi happy, itu waktu yang paling tepat untuk sembahyang atau untuk doa. Entah itu pagi, siang, sore, atau malam. Nah, lalu kalau sedang tidak happy gimana? Apakah tidak bisa sembahyang? Justru harus sembahyang juga. Tapi sebelum sembahyang, pikirannya dibuat happy dulu. Oh, ini saya mau kebaktian, saya mau sembahyang, saya mau berdoa. Padahal tadi sendal saya barusan hilang. Gimana caranya supaya pikiran tetap tenang nih? Nah, pengen ya sudah, sendal hilang nanti saya cari. Sekarang saya mau berdoa dulu. Saya sekarang mau melakukan kebajikan dulu. Jadi tetap sebelum kita berdoa, pikiran tetap untuk diusahakan menjadi tenang.
syukur-syukur bisa dibuat bahagia, sehingga doanya, keinginannya, cita-citanya itu bisa terkondisi atau malah manjur, malah bisa terkabul dari pikiran yang senang, pikiran yang bahagia seperti itu. Nah, jadi waktu yang paling tepat adalah waktu ketika pikiran kita sedang bahagia. Nah, kalau kita melakukan itu rutinitas, sudah jam, sudah waktu, sudah hari yang ditentukan, nah sebelumnya itu kita buat pikiran kita menjadi tenang. Karena apa? Kalau nanti ketika kita sembahyang, pikiran kita kacau, ada yang nyenggol sedikit, Marah-marah. bisa ditabok itu orang. Nah, nyamuk yang pengen kenalan, kalau kita pikir lagi ngamuk langsung ditepak, padahal ngomongnya sabe sata bawa terus kita. Nah, itu karena pikirannya tidak tenang, pikirannya tidak bahagia. Tapi kalau pikiran tenangkan, walaupun lagi tidak nyaman, kondisi mentalnya ada nyamuk, ya cuma diusir saja dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu kembali dari bagaimana kita menyiapkan pikiran kita sebelum kita berdoa atau bersembahyang kalau pikiran itu sedang tidak nyaman. Seperti itu. Jadi intinya kualitas dari doa itu bukan didasarkan atas hari ataupun jadwal kapan kita harus melakukan satu doa dan sembahyang Bante ya, tapi tergantung dengan mood ataupun kondisi suasana hati, kondisi pikiran kita, gimana saat kita sedang berbahagia, saat itulah saat yang tepat untuk kita melakukan satu ritual begitu Bante ya. Ya, bagaimana Tasilani? Iya, terima kasih Bante atas penjelasannya. Tapi kembali ke awal bahwa doa untuk diri kita sendiri. Dan tadi Bante juga mengatakan bahwa kebaktiannya umat Buddha hari Minggu atau hari apa itu adalah kesepakatan. Kalau puja bakti atau doa, sembahyang segala macam itu untuk diri kita sendiri, kenapa harus dilakukan rame-rame? Kita sendiri aja bisa. Kenapa harus ada kesepakatan ngumpul bersama? Itu bagaimana, Bante? Nah, justru itu. Wah, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Ya. Kenapa harus rame-rame? Sendirian emang takut apa? Kenapa harus rame-rame? Rame-rame itu kembali untuk motivasi. Nah, coba sekarang kita bertanya pada diri kita masing-masing. Meditasi sendiri sama meditasi rame-rame enakan mana? Ya macam-macam jawabannya. Tapi umumnya rame-rame. Kenapa? Kalau rame-rame kan kalau lagi lemes, wah kok dia bisa tegak ya? Ah saya malu begini, saya tegakin lagi. Tapi kalau sendiri kan nggak ada yang ngeliatin. Tegak, lama-lama tidur. Ya udahlah nggak jadi meditasi. Sama sembahyang juga. Kalau sembahyang misalkan sendiri, kemudian tidak ada temannya, tidak ada yang lain dan sebagainya, kebanyakan menjadi enggan, menjadi malas. Tapi ketika bersama-sama muncul semangat. Nah, nanti diharapkan kalau dia sudah terbiasa itu, sendiri ataupun rame-rame, dia tetap semangat, dia tetap lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kembali, kenapa kok tidak lakukan sendiri-sendiri? Bagus kalau bisa. Tapi kebanyakan orang melakukan sendiri itu belum bisa, belum terbiasa, belum maksimal, sehingga kembali dia butuh dorongan, butuh masukan dari luar, yaitu kebersamaan itu. Nah, dengan kebersamaan akan menimbulkan semangat. Dengan semangat yang tadinya dia loyo, misalkan dia mau datang ke wihara. Datang ke wihara dari rumah, ya sebenarnya sudah kurang mood gitu ya, loyo, malas dan sebagainya. Tapi ketika melihat teman-teman yang banyak, wah, teman-teman yang semangat, dia jadi semangat. Nah, itu manfaatnya kebersamaannya. Diharapkan semangatnya itu tidak cuma ada di wihara. Ketika pulang dari wihara, ketinggalan di wihara, tidak sampai di rumah, ya jangan, tetap dibawa ke rumah, sehingga nanti ketika dia melakukan sendiri, dia tetap bisa melakukannya dengan baik, seperti itu. Jadi bagus sekali kalau misalkan seperti Atasilani sendiri tetap semangat dan sebagainya, itu sangat diharapkan. Nah, namun terkadang kembali karena kita terkadang mengalami perubahan, mengalami hal yang tidak stabil. Nah, ketika kita mengalami penurunan dari semangat kita, nah kebersamaan itu sebagai mengecas lagi, ya, meningkatkan lagi semangat dan kualitas yang ingin kita dapatkan, seperti itu. Iya, begitu Atasilani bagaimana? Jadi intinya kebersamaan di dalam kita melakukan suatu puja bakti, sembahyang ataupun melakukan doa itu sesungguhnya untuk memotivasi diri kita supaya ketika kita sendiri sekalipun kita tetap memiliki semangat, begitu ya Bante ya. Iya. Untuk selanjutnya kesempatan saya berikan kepada Samanera, silakan Samanera yang ingin bertanya. Ya, Bante, terima kasih untuk kedua kalinya saya bertanya. Iya, boleh. Bante ada di sini terkait dengan doa dan sembahyang, akan tapi dikaitkan dengan kepercayaan agama Buddha. Nah, ada dua karakter orang yang menjadi sangat menarik sekali untuk saya tanyakan kepada Bante. Yang pertama adalah ada orang yang beropini bahwa membaca parita dan puja bakti itu tidak penting. Yang penting adalah pemahaman terhadap dhamma. Maka mereka menggunakan rasionalnya
bahwa pemahamanlah lebih penting, akan tapi mereka menomorduakan atau menomorberapkan antara baca parita dan puji bakti. Karakter yang kedua adalah ada orang-orang tertentu jika dia mengalami kesedihan ataupun mengalami istilahnya duka, dia baru datang ke wihara untuk menenangkan diri, sedangkan dalam keadaan bahagia hal itu tidak dilakukannya. Ya, begitu Bante. Ya, terima kasih sama Nera. Silahkan Ini langsung dijawab, banyak ya, Bante. Iya, di masyarakat ya, masyarakat kemana-mana dan sekali. sebagainya. Sesungguhnya dua-duanya tidak tepat sama Nera. Dua-duanya kurang baik. Dua-duanya ya tidak patut untuk ditiru. Karena kalau seperti itu, nanti kualitas kebajikan dia malah semakin menurun. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa doa itu nggak penting, sembahyang itu nggak penting, yang penting pengertian. Nah, sesungguhnya kalau dia cuma seperti itu, kesempatan dia berbuat baik itu menjadi terhalang, bahkan hilang. Kenapa? Ketika doa dan sembahyang di situ banyak kebajikan yang bisa dilakukan. Paling tidak apa? Ketika orang berdoa, pikirannya kan kusuk, pikirannya konsentrasi, pikirannya fokus terhadap kalimat-kalimat doa yang dia ucapkan, entah itu di batin ataupun secara verbal. Nah, ketika dia mengucapkan doa itu dengan tulus, dia sembahyang dengan tulus, dia melakukan kebajikan melalui pikiran, dia melakukan kebajikan melalui ucapan, dia melakukan kebajikan melalui badan jasmani. Coba kalau dia tidak doa, di rumah misalnya baca Quran, nonton TV, banyak korbannya itu, contohnya nyamuk misalkan, ditepakin lah. Tapi kalau dia doa dan sembahyang, nah kondisi untuk dia membunuh kan, mengganggu makhluk lain dan sebagainya kan berkurang, seperti itu. Jadi sesungguhnya harus seimbang memang, harus seimbang. Kalau dia berdoa terus juga tanpa ada usaha, tanpa ada aplikasi dari doa, dari ajaran-ajaran tersebut juga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi tetap seimbang. Karena apa? Bagi orang yang sudah bijaksana pun, bahkan dalam Buddhis itu sudah mencapai kesucian, dia tetap melakukan itu. Karena paling dasarnya untuk sebagai teladan kepada mereka-mereka yang belum mencapai kesucian. Jadi untuk sebagai contoh kepada yang lain. Nah, di samping itu sebagai pelestari dari ajaran. Coba kalau tidak ada doa atau tidak ada ritual, tidak ada sembahyangan, ada kemungkinan suatu ajaran itu lebih cepat punah. Nah, salah satu pelestari dari ajaran agama dan lain sebagainya itu adalah sarana sembahyang, ritual, upacara dan lain sebagainya seperti itu. Jadi manfaatnya sangat banyak. Jadi idealnya adalah seimbang, selaras antara sembahyang dengan praktek. Jadi kalau praktek saja tanpa sembahyang, tanpa doa, ada kemungkinan salah. Ada kemungkinan salah. Tapi kalau cuma doa saja, sepertinya sulit terwujud cita-citanya. Jadi harus seimbang. Kalau doa atau sembahyang ini sebagai teori, kemudian aplikasinya itu sebagai praktek. Nah, kalau dua-duanya dipadukan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Lebih Jadi sempurna. manfaatnya ya? sangat banyak. Nah, manfaat secara umum adalah bisa melestarikan ajaran atau agama tersebut dalam waktu yang lama. Kalau waktu yang lama tentu akan lebih bermanfaat bagi pihak atau makhluk lain seperti itu. Jadi manfaatnya sangat luas kalau dilakukan secara seimbang. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Apalagi mengatakan, oh itu tidak penting dan sebagainya, karena dia belum memahami secara mendalam. Kalau dia bisa memahami secara mendalam, dilakukan dengan penuh kesungguhan. Seperti tradisi kita para samanera atas di sini, kita puja bakti pagi dan sore. Memang suatu kewajiban dan tanda kutip, tapi apa? Untuk mengingatkan kembali, untuk membuat kita termotivasi, untuk membuat kebiasaan yang baik. Daripada misalnya ngerumpi, ngobrol, nggak karuan, nggak ada ujungnya dan sebagainya, lalu baik kita mengulang kembali ajaran, kita bermeditasi, kita mengucapkan kalimat-kalimat positif melalui wacana Pali, itu kebajikan. Walaupun memang tidak lama, walaupun hanya beberapa jam, tapi lebih baik daripada kita bengong ngelamun tidak karuan, seperti itu. Iya, baik Bante, kita akan lanjutkan nanti lagi Bante. Pemirsa, jangan kemana-mana karena Manage Your Mind akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan tadi telah diterangkan oleh Bante Jaya Ratano mengenai pentingnya atau perlunya keseimbangan antara doa dan juga praktek dalam kehidupan sehari-hari. Namun tadi juga masih belum dijawab mengenai pertanyaan yang telah disampaikan sama Nera, bagaimana jika seseorang dalam kondisi yang bahagia justru terkadang lupa untuk melakukan satu doa, namun ketika sedih seseorang justru cenderung berdoa, semacam itu ya sama Nera ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya, silahkan Bante dijawab. Ya, itulah sifat alamiah manusia. Ya,
Kalau seperti itu terjadi sesungguhnya normal dan cukup baik daripada ketika dia stres larinya ke narkoba, larinya ke hura-hura. Wah, saya stres, saya pusing nih, minum pil apalah gitu dan sebagainya, dia mabuk-mabukan, katanya kan bisa menghilangkan sejenak. Itu bukan solusi, malah menambah masalah. Nah, namun diharapkan jangan ketika susah saja ingat tempat ibadah. Jangan ketika susah saja ingat agama setiap saat. Jadi kalau dia setiap saat terus mengembangkan, meningkatkan, terus menerapkan ajaran-ajaran dalam agamanya itu, nah sedih atau susah tidak jauh beda. Senang ataupun sulit tidak masalah. Dia terus berdoa, dia terus bersembahyang, dia terus praktek ajaran agamanya seperti itu. Jadi kalau ada seseorang ketika sedih dia baru ingat ajaran agamanya, sesungguhnya ya itu manusiawi dan sangat lumrah. Dan kalau di sudut pandang dari yang lainnya, ya lebih baik daripada dia lari ke narkotik, lari ke obat-obatan terlarang, lari ke mabuk-mabukan. Nah, namun diharapkan jangan cuma ketika susah saja ingat doa. Jangan ketika susah saja ingat sembahyang. Tapi setiap saat dia harus mengembangkan pemahaman dari ajaran-ajaran agamanya itu, sehingga ketika dia mengalami kesulitan, dia memahami sebagai sesuatu yang wajar. Sesuatu yang biasa-biasa saja, karena itu tidak luput dari perubahan. Dan ketika dia bahagia, karena dia mengerti tentang manfaat dari ajaran agamanya itu, dia membagi kebahagiaannya kepada pihak lain. Bagaimana itu Bante? Ya, Membagi kebahagiaan yang kepada yang terdekat. Misalkan kalau kebahagiaan itu yang paling nyata itu berwujud materi. Misalkan dia punya makanan, dia punya pakaian, dia punya minuman, dia punya barang-barang dan sebagainya. Nah, ketika dia mendapat kebahagiaan, dia bagi, tidak dimakan sendiri. Walaupun dimakan sendiri tidak masalah, cuman ada yang lebih baik lagi, yaitu membagi kebahagiaan dengan memberikan kepedulian, memberikan kerelaan kepada pihak lain, apalagi pihak tersebut sangat-sangat membutuhkan. Nah, itu dari pemahaman tentang kebajikan-kebajikan ajaran yang dia pelajari melalui doa dan sembahyang. Nah, namun kalau memang itu belum bisa dia cermati, kebanyakan seperti itu, yaitu adalah bahwa dia menggunakan kebahagiaan sendiri itu untuk dirinya sendiri. Padahal dia punya kesempatan untuk berbagi kepada pihak lain. Nah, sebaliknya, ketika dia lagi sedih, dia tidak akan terpuruk. Karena dia sudah memahami bahwa sedih dan senang, suka dan duka tidak lepas dari perbuatan dia sendiri. Sesuatu yang sangat alamiah, sesuatu yang sangat wajar. Nah, ketika dia sedih, dia tidak mencari kambing hitam, apalagi cari kambing putih. Wah, lebih repot lagi. Dia berusaha memaknai bahwa kesedihan ini muncul dari perilaku-perilaku negatif yang dia lakukan. Nah, sehingga dia menyadari dengan penuh kebijaksanaan, sehingga dia bisa melewatinya dengan baik. Karena sesulit apapun kehidupan ini pasti ada jalan keluarnya. Ada suatu suatu penjelasan bahwa suatu ketika ada orang yang harta kekayaannya habis ludes kebakaran. Orang itu datang ke sebuah tempat ibadah mengatakan, saya sudah habis, hancur semua kepunyaan saya. Bijaksanawan itu mengatakan, Anda tidak habis, Anda masih hidup. Hidup Anda itulah berarti, hidup Anda itulah yang sangat bernilai. Anda bisa memulai lagi dengan kemampuan Anda, dengan talenta Anda, dengan pengetahuan, dengan keahlian Anda. Itulah yang membuat hidup Anda berarti. Karena semua agama yang meyakini bahwa ketika meninggal, sepeser pun tidak ada yang dibawa. Materi tidak ada yang dibawa. Hanya perbuatan itulah yang akan mengikutinya. Entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan yang kurang baik. Nah, karena seperti itu, kita kembangkan hal-hal yang baik. Kita kembangkan hal-hal yang benar, sehingga akan membuat hidup kita menjadi lancar, hidup kita menjadi mudah, hidup kita menjadi bahagia. Seperti itu. Jadi diharapkan jangan hanya ketika susah kita ingat tempat ibadah, kita ingat sembahyang atau berdoa, tetapi setiap saat, entah itu susah ataupun senang, kita terus kembangkan pemahaman ajaran agama itu melalui sarana doa atau sembahyang. Nah, terutama ketika kita lagi susah, kita bisa mendapat motivasi, mendapat pencerahan-pencerahan dari doa dan sembahyang yang kita lakukan tersebut dengan pengertian yang benar. Iya. Bagaimana Samanera penjelasan dan uraian yang telah disampaikan Bante Jaya? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Saya rasa uraiannya cukup. Iya, terima kasih. Baik, selanjutnya akan ada yang bertanya lagi? Tidak? Nah, kalau tidak ada, saya yang bertanya Bante ya. Jadi seperti yang tadi Bante terangkan bahwa setiap agama pasti mengajarkan bahwa tidak ada yang sepeser pun yang dibawa. Nah, berkenaan kembali dengan doa dan sembahyang Bante. Apakah doa dan sembahyang di tiap-tiap agama itu memiliki kualitas atau kemampuan yang berbeda-beda? Misalnya Bante, orang ini agamanya A, dia sakit, tapi maunya cuma didoain sama
orang yang beragama B, karena konon katanya kalau orang yang beragama B ini yang mendoakan itu pasti sembuh, itu pasti manjur, semacam itu Bante. Jadi membuat seseorang berpikir apa mantra ataupun doa yang diujarkan oleh pemuka-pemuka agama tertentu itu memiliki satu kekuatan atau istilahnya manjur, begitu Bante. Sesungguhnya kekuatan itu muncul dari pikirannya itu. Jadi bahasa umumnya itu kan, bahasa keren itu sugesti. Jadi dia mengsugesti dirinya sendiri bahwa wah, saya nih walaupun agama A tapi saya tuh cocoknya sama agama B, kayaknya kalau agama B lebih manjur. Nah, yang bikin manjur itu sugesti dia sesungguhnya, ditambah dia punya kebajikan dan yang mendoakan pun lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh kesungguhan, sehingga faktor-faktor baik seperti itu yang membuat istilahnya kesembuhan menjadi proses yang lebih cepat seperti itu. Jadi kembali adalah kekuatan pikiran, karena pikiran itu sangat luar biasa. Sang Buddha sendiri pun dalam Dhammapada itu membuat suatu pesan atau mengingatkan kembali ajarannya bahwa pikiran ditempatkan di tempat yang paling awal. Dari 423 syair dalam Dhammapada, Sang Buddha menjelaskan pikiran menjadi syair pertama dan syair kedua. Bagaimana pikiran itu diarahkan, demikianlah pikiran itu nanti akan menjadikan apa yang diarahkan. Makanya dalam bahasa Pali kan kita mengenal istilah cita. Bahasa Jawa adalah cipta atau cipto. Nah, pikiran itu bisa mencipta. Nah, bukan cuma pikiran saja, faktor-faktor lainnya juga banyak mendukung. Karena memang tidak ada satu faktor, tapi banyak faktor-faktor yang melatar belakangi, faktor-faktor yang menunjang sehingga visualisasi ataupun niat dari cita ataupun cipta tersebut bisa terwujud sesuai apa yang diinginkan, seperti itu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan bahwa si A itu agamanya lain yang ingin dia mintakan untuk didoakan, nah itu yang paling mendasar adalah dia mensugesti dirinya sendiri, karena dia cocok dengan yang lain, atau mungkin dia merasa bangga dan yakin dan sebagainya, sehingga yang membuat dia sembuh adalah kondisi pikiran dia. Ditambah kondisi pikiran yang mendoakan itu pun sangat luar biasa, kebajikannya pun juga terkondisi siap berbuah, sehingga kesembuhannya menjadi lebih cepat, atau dengan istilah masyarakat sebut sebagai suatu keajaiban. Jadi bukan karena agama apa, tapi karena pikiran, kondisi pikiran itu yang akan mengondisikannya. Iya, jadi niatnya itu yang paling utama, ditambah dengan kebajikan. Iya, wah baik sekali Bante, kita sudah banyak-banyak berbincang mengenai doa dan juga sembahyang. Arti dari doa dan juga sembahyang itu, dan juga telah banyak Samanera dan Atasilani yang bertanya kepada Bante. Nah, untuk selanjutnya Bante, silahkan Bante menyampaikan pesan Dhamma dan juga kesimpulan dari apa yang telah kita diskusikan pada kesempatan kali ini kepada pemirsa Dhamma TV. Silakan Bante. Ya, pemirsa Dhamma TV sekalian dimanapun Anda berada, bahwa kembali kita diingatkan, karena kita manusia yang cenderung lalai, cenderung lupa, dan kadang kita terbuai oleh kesenangan-kesenangan indera. Jadikanlah doa atau sembahyang itu sebagai pengingat ajaran-ajaran supaya perilaku kita melalui pikiran, melalui ucapan, dan melalui badan jasmani ini tetap menjadi baik sesuai ajaran-ajaran agama yang kita pelajari, sehingga cita-cita kebahagiaan, kesuksesan, kedamaian, dan lain sebagainya bisa terwujud dari doa atau sembahyang yang kita lakukan, diiringi dengan pengertian benar dan praktik tentunya yang tidak bisa kita tinggalkan. Begitu Bante. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bante Jaya Ratano yang telah bersedia hadir dan berbagi pengetahuan kepada kita semua dan juga pemirsa Dhamma TV. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para Samanera dan juga kepada Atasilani yang telah hadir dan juga turut berpartisipasi dalam jalannya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Pemirsa, demikianlah Manage Your Mind pada kesempatan kali ini. Semoga tayangan ini dapat memberi manfaat bagi Anda dan keluarga. Akhir kata, saya Atasilani Kantinandi mewakili segenap kru Manage Your Mind yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa, mind is not everything, but everything is from mind, so manage your mind. Sabe Sata Bawantu Sukitata.